Lutung Kasari. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja di sebuah kerajaan yang bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai 2 orang putri yang sama-sama cantik. Putri sulungnya bernama Purbarara yang mempunyai sifat culas, pemarah, dan sombong. Berbeda dengan si bungsu yang bersifat baik, pemaaf, dan bijaksana yang bernama Purbasari. Prabu Tapa Agung berkata, "Anakku Purbasari, ayah sudah semakin tua. Ayah ingin kamu bisa menggantikan kedudukan ayah untuk memimpin kerajaan ini." Purbasari menjawab, "Mohon maaf ayah, tapi ayah, hamba ini anak bungsu ayah. Bukannya lebih baik kakak Purbarara saja ayah?" Prabu Tapa Agung berkata, "Putriku Purbasari, ayah melihat kamu lebih pantas untuk memimpin kerajaan ini." Mendengar percakapan ayah dan adiknya, Purbarara pun marah. Dia keluar menemui kekasihnya yang bernama Pangeran Indrajaya. "Hai Purbarara, kenapa wajahmu cemberut begitu? Ada apa denganmu?" tanya Pangeran Indrajaya. "Ayah lebih memilih adikku untuk menggantikannya menjadi ratu di kerajaan ini. Pokoknya aku nggak terima. Awas saja kau Purbasari. Ayo antarkan aku menemui Mbok Rondo si penyihir itu. Aku akan buat celaka kau Purbasari." Dan malam itu Purbasari tidak bisa tidur. Dia merasa seluruh tubuhnya gatal dan muncul bintik-bintik hitam hingga membuat wajahnya yang cantik berubah menjadi buruk rupa. "Ya Tuhan, kenapa dengan tubuh dan wajahku? Kenapa menjadi seperti ini?" Purbasari menangis sejadi-jadinya. Pagi itu, seluruh istana digemparkan dengan keadaan yang menimpa Purbasari. Prabu Tapa Agung berkata, "Putriku, apa yang terjadi padamu nak? Kenapa tubuhmu dan wajahmu menjadi seperti itu?" "Hamba tidak tahu ayah." Dan Purbarara datang. "Kamu pasti telah berbuat kejahatan. Semesta telah menghukummu. Sekarang tinggalkan istana ini. Tubuhmu penuh dengan penyakit kulit dan kamu tidak pantas menjadi ratu di kerajaan ini." Dengan terpaksa, raja pun mengungsikan Purbasari ke hutan dan dibuatkan gubuk kecil oleh patihnya. "Selamat tinggal Tuan Putri. Hamba yakin Tuan Putri tidak bersalah," ucap patih kepada Purbasari. "Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah." Tak terasa hari berganti hari, penyakit Purbasari tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu hari di hutan, Purbasari bertemu dengan seekor monyet yang berbeda dengan monyet yang lain. Monyet ini bisa berbicara seperti manusia. Dan apa yang terjadi sungguh ajaib. Kulit Purbasari menjadi cantik dan mulus seperti dahulu kala. Dan Purbasari meminta Lutung Kasari untuk menemaninya kembali ke istana. Hal itu tentu saja mengkhawatirkan Purbarara. Dia melakukan berbagai cara untuk mencegah Purbasari kembali ke istana. "Hei Purbasari, kamu boleh saja kembali ke istana jika rambutmu bisa melebihi panjang rambutku. Kita buktikan siapa yang menjadi ratu." Kata Purbarara.
Purbasari melepas kondenya. Prabu Tapa Agung pun mengukur rambut anaknya. Dan terbukti rambut Purbasari lebih panjang dari rambut kakaknya. Tetapi Purbararang tidak menyerah. Dia mengajukan syarat yang kedua, yaitu ratu harus memiliki calon suami yang tampan. Purbasari sedih. Ia tahu calon suami kakaknya itu tampan, sementara dia tidak punya calon suami. Purbararang menunjukkan Indrajaya sebagai calon suaminya, lalu ia bertanya, "Di manakah calon suami kamu, Purbasari?" Lutung Kasaru menggandeng tangan Purbasari. Tertawa terbahak-bahak. Calon suamimu seekor macan. Tiba-tiba Lutung Kasaru berubah menjadi seorang pria yang sangat tampan. Bahkan ketampanannya melebihi Indrajaya. Seisi istana geger. Lutung Kasaru adalah jelmaan pangeran dari negeri seberang yang dikutuk oleh Indrajaya. Purbararan berkata, "Maafkan aku, Purbasari. Selama ini aku sudah banyak berbuat jahat kepadamu." 30 detik lagi. Kamu memaafkan aku? Iya, kakak. Aku sudah memaafkan semua kesalahanku. Dengan penuh bijaksana. Akhirnya Purbasari dinobatkan menjadi seorang ratu, menggantikan kedudukan ayahnya. Dia didampingi oleh pangeran Jerman Lutung Kasaru. Mereka memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta nomor undi 10. Dewan juri yang berbahagia dan hadirin semuanya, berikut akan kita undang